Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dan juga pendengar dimanapun Anda berada, bersyukur alhamdulillah tentunya atas limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan berbahagia ini pemirsa kita bisa kembali bersua di program Sinta Sehat Indah Kulit Kita. Bersama saya Fiana Syifa dan rekan saya ada Azali Latifah. Ya, program Sinta hadir untuk menemani pemirsa dengan berbagai informasi seputar kesehatan dan juga perawatan kulit. Ya, pemirsa, memiliki kulit sehat itu tentunya dambaan setiap orang ya, setiap wanita begitu. Tetapi ternyata memiliki kulit sehat itu tidak hanya dari pilihan skincare ya yang kita pilih begitu, tetapi tentunya juga dari kebiasaan baik ya. Iya, betul sekali rekan Fiana. Karena ternyata kesehatan kulit juga dipengaruhi oleh berbagai kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan setiap hari. Ya, mulai dari bagaimana cara membersihkan kulit, kemudian bagaimana melindungi kulit dari sinar UV, kemudian juga ada pola tidur ya, pola hidup sehat tentunya apa yang kita makan itu mungkin juga akan mempengaruhi kondisi kulit kita. Oke, dan tentunya kami mengundang Anda pemirsa dan pendengar untuk bertanya ataupun berkonsultasi dengan dokter. Anda bisa menghubungi di line telepon di 0271 679 3000 ataupun melalui WhatsApp, SMS dan WhatsApp call di 08 11 255 3000. Dan untuk membahas tema kita kali ini, kulit sehat berawal dari kebiasaan baik, telah hadir bersama kami di studio MTA TV, yakni dokter spesialis kulit dan kelamin sekaligus owner PHT Skin Clinic dan Estetik Solo, yakni Dr. Khairul Hadi SPKK Fins TV. Assalamualaikum dokter, bagaimana kabarnya hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah bisa kembali bersama di studio MTA TV, tentunya di program Sinta. Dan tentunya pemirsa dan pendengar ini sangat menantikan acara bersama dokter. Iya, karena bisa konsultasi secara langsung ya pemirsa, bisa konsultasikan bagaimana kondisi kulit Anda, kemudian lalu bagaimana ya solusi yang tepat. Nah, ini Anda bisa konsultasi langsung nih kepada ahlinya begitu. Ya, terkait dengan tema kita ya dokter di hari ini dan kebiasaan sehat, kebiasaan baik ya, kulit sehat berawal dari kebiasaan baik. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan kulit sehat, nah ini kulit sehat itu yang seperti apa sih dokter? Ini sudah sering dibahas sebetulnya dari zaman dulu. Ya, kulit sehat tentunya yang tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah baik tekstur maupun warna ya. Ini yang kita bahaskan sebetulnya fokusnya kulit wajah kan ya. Kalau pada umumnya kalau kita bicara yang dimaksud kulit sehat ya langsung fokusnya di kulit wajah kan ya, pada umumnya gitu ya. Ya asal kulit itu nggak ada secara warna tidak ada warna lain selain warna kulit yang asli, berarti ya baik. Terus tidak ada sakit, berarti sehat. Ya, sakit itu kan bisa jerawatan ya, atau bekas jerawat, bopeng-bopeng, ini kan bikin tekstur yang nggak baik gitu ya. Nah yang dinamakan baik ya tentunya yang tidak ada masalah apapun, tidak merah sekali, tidak hitam, tidak coklat, belentong-belentong, tidak ada sakitnya, kemudian tidak ada jerawat-jerawatnya, itu yang dimaksud sehat. Karena tapi kalau bicara kulit yang bagus, yang estetik, lain cerita lagi gitu ya. Seperti apa itu dok? Nah, kalau estetik ya estetik berarti secara penampilan baik, secara penampilan bagus. Ya bagusnya orang kita, orang Indonesia, orang Jawa nek kulitnya lumayan putih, mulus kan gitu ya. Tapi kalau orang Eropa yang dianggap cakep itu yang justru yang kecoklat-coklatan gitu ya. Yang tan kena pemanas, kena ya tan yang warnanya tanning ya agak coklat gitu ya. Tapi itu pun sekarang udah bergeser ya, udah tidak seperti dulu juga. Kalau orang kita ya yang
yang lebih putih, lebih cerah, nggak kusem, nggak mengkerok, biasanya dianggap secara estetik bagus. Ya, ya kira-kira seperti itu, Mbak. Yang dicita-citakan pada umumnya oleh banyak perempuan itu kan cantik dan tidak mau kelihatan tua. Ya. Kalau zaman dulu-dulu kan, zaman dulu-dulu itu bikin cantik itu kan gampang, pakai bedak, pakai pupur gitu aja tuh. Terus ditutup pakai foundation, terus diberi tebal. Itu sebetulnya teknologi instan yang untuk covering saja ya, untuk covering. Dan dulu-dulunya ya begitu, tapi lama-lama kan orang nggak mau covering ya, maunya natural gitu ya. Natural, kulitnya ya asli ya bagus ya, cantik, nggak putih mergo dibedai, nggak kuning mergo dibedai kan gitu. Mergo putih dipupuri kan gitu. Tapi asli kan. Nah, yang dulu-dulu itu kan kalau punya acara apa di make up oleh MUA gitu ya. Biar lebih ya macam-macam lebihnya kan gitu. Tapi sekarang sudah ada kok yang memang kulitnya bagus, yang dirawat, yang cantik, punya acara nggak begitu di covering ya, cuma pakai bedak tipis, asal bedakan biar nggak kileng-kileng berminyak. Sudah bagus, bahkan ada Jayabra yang jadi pengantin berani tanpa makeup. Pasien saya sudah ada yang begitu, natural. Iya, natural. Cuma ditandani sedikit lah. Ada yang berani begitu sudah, ya. Jadi lebih menamakan naturalnya, bukan di covering sampai kayak topeng gitu. Dempul di kafe. Ya. Oke. Iya, baik. Jadi kalau kulit sehat itu tidak selalu harus putih gitu ya, Dok? Enggak, itu kan estetiknya. Iya, kalau saja bebas dari sakit, bebas dari bercak-bercak warna yang tidak baik. Oke, baik. Tapi dokter, kalau kulit sehat itu apakah juga dipengaruhi oleh kebiasaan kita sehari-hari? Misal terkena polusi atau seperti apa? Kulit wajah ini kan rentan karena pada dasarnya kulit wajah ini kan kulit yang nggak tertutup. Kalau yang lain-lain kan relatif tertutup, apalagi wanita pakai lengan panjang, kadang ada yang masih pakai ini dipanjangin pakai sarung tangan. Terus ada bahkan sekarang ada sebagian orang yang pakai penutup kayak burka apa namanya, yang tutup gini apa? Cadar. Jadi kalau wanita kan hampir 95% atau 97% wajah kulitnya kan tertutup ya. Hanya mungkin sekitar 3%, 5% wajahnya saja. Wajahnya pun tinggal depan tok, yang sini ke sini udah ketutup kan gitu. Persenta. Jadi karena kulit wajah ini sebetulnya kulit yang nggak pernah ketutup, yang terpapar dengan lingkungan, maka kulit wajah inilah yang sering yang seperti bilang Mbak tadi, yang apakah kebiasaan itu berpengaruh ya, karena tersentuh oleh lingkungan ya, baik udara yang polusi, tapi yang sangat bikin tidak baik itu adalah ultraviolet. Kalau terpapar ultraviolet itu merusak kulit ya, nanti akan membangkitkan radikal bebas, membangkitkan enzim metaloproteinase yang akan merusak ketebalan kulit dan sebagainya, dan membakar atau sunburn ya. Kalau ultravioletnya terlalu kencang bikin jejas luka bakar atau sunburn ya, bukan luka bakar yang dalam, sunburn. Nah ini ya itu tadi kebiasaan yang berpengaruh. Kalau sering keluar rumah, sering kepanas-panasan, otomatis wajahnya berbeda dengan orang yang jarang kepanasan kan gitu. Ya karena kulit wajah yang paling itu tadi saya bilang paling tidak tertutup gitu ya.
Jadi memang yang paling berpengaruh itu adalah sinar UV ya dok ya? Oh iya, yang paling rusak itu sinar ultraviolet. Maka kalau jangan lihat mereka-mereka yang sering ke ladang, ke sawah, atau sering di luar, nggak ke ladang, misalnya di pasarnya terbuka, ibu-ibu yang ya jauh kelihatan lebih tua dari umurnya biasanya ya. Itulah yang dinamakan penuaan dini. Nah, itu karena paparan matahari ya. Maka kalau mau memodifikasi kebiasaan tersebut tidak bikin rusak, ya pakai tabir surya ya. Pakai tabir surya itu ada tabir surya fisik itu artinya benda-benda lain yang menghalangi sinar matahari, misalnya topi atau cadar, masker atau buff ya, ada yang buff itu tabir surya fisik ya. Atau tabir surya kosmetik, atau lebih orang tabir surya kimiawi atau kosmetik yang dioles-oles. Nah, itu lebih memfilter ultraviolet, bukan berarti 100% ultraviolet terfilter, enggak, tapi ya 80-70% pasti kefilter oleh tabir surya kimiawi. Nah, nanti kalau biar lebih aman ditambah dengan tabir surya fisik ya pakai topi. Malah pinter-pinter orang zaman dulu sih, mbah saya masih ingat punya caping sampai segini, ada caping segini gitu ya. Itu saya lupa yang caping segini itu dipakai pas musim kemarau apa pas hujan, yang segini yang saya lupa. Tapi ada 2 caping yang gede banget itu, ada yang sedang, ada yang kecil lagi. Kegunaannya masing-masing itu. Malah pintar orang dulu ke sawah mesti pakai caping lebar-lebar itu. Kalau orang sekarang kan jarang, kadang ke sawah nggak pakai apa-apa, paling pakai topi tok atau caping yang kecil itu. Nah, ini kan bikin faktor kerusakan pada kulit. Ya, apa diteruskan? Ya baik. Ya berarti memang yang utama adalah karena kita sering beraktivitas di luar, jadi menggunakan sunscreen begitu ya dok. Ya. Nah sekarang berkembang ya yang namanya juga skincare, itu kan berkembang. Nah saat ini kan banyak juga dok yang sunscreen itu sudah ada kandungan kayaknya coveragenya, jadi bukan hanya skincare tapi bisa untuk mengcover sekaligus jadi make up. Nah seperti itu apakah juga efektif ataukah lebih efektif yang hanya sunscreen aja gitu dok? Ya semuanya efektif ya, tinggal pilih mana yang suka gitu ya. Apa yang ada di blend dengan covering gitu, atau yang tanpa covering gitu. Nah kalau dari Biati ini murni tabir surya tanpa kita blend dengan covering ya, sehingga pasien masih punya kesempatan untuk memodifikasi sendiri, pilih bedaknya apa, gitu, apa yang kuning banget, kuning langsat, kuning apa putih apa, kan bisa pilih sesuai tema dan acaranya masing-masing gitu ya. Karena kalau sudah kita blend nanti pasien susah menyesuaikan. Nanti kita sediakan ini padahal mereka kebiasaannya pakai covernya warna apa, suloyo nanti. Mending saya kasih netral saja gitu ya. Tuh ya, ada memang bedak-bedak yang sudah di blend dengan covering, tinggal pilih-pilih sesuai dengan warnanya ya. Ya hanya saja sekarang ini begitu banyak produk skincare ya, baik yang dijual bebas maupun dari klinik-klinik general gitu ya. Itu kalau yang dijual bebas ini kan sudah sedemikian banyak, hampir kadang ada artis-artis yang membuat ya dan sebagainya. Kemudian untuk iklannya pakai
brand ambassador yang sudah cantik gitu ya. Dong dia itu dari bayi udah cantik kan gitu. Sehingga menggoda banyak orang pengen pakai, dan saya sering mendapati justru pakai skincare ini ada yang malah jadi sangat berjerawatan yang lumayan parah ya. Sebetulnya bukan kesalahan produk itu, skincare itu bagus menurut versinya masing-masing kan, karena boleh dijual bebas. Hanya saja orang-orang kita ini tidak punya keilmuan yang mencukupi, memadai untuk memilih mana yang lebih tepat dengan kondisi kulitnya. Nah, kalau nggak cocok atau tidak ada kesesuaian dengan karakter kulitnya kan bisa bikin masalah. Contohnya pemakaian produk-produk yang tidak bisa memilih sesuai dengan kondisi kulitnya justru malah jerawatan ya. Yang ini yang kasus yang paling banyak ya, jadi jerawatan yang nggak sembuh-sembuh, jerawatan yang sembuh, atau karena pilih produk yang nggak ngerti gitu ya, justru kulitnya over kering, bikin crack, bikin pecah-pecah, bikin saking keringnya pecah-pecah dan mengelupas gitu ya. Nah, ini karena nggak punya kemampuan daya memilih, karena sebetulnya tidak ada tempat untuk konsultasi ya. Kalau di toko-toko produk skincare kecantikan gitu, adanya kan hanya beauty advisor. Ya, beauty advisor ya, dia hanya menawarkan apa yang dia menjadi jualannya kan, dan pasti semua kan bilang ini bagus ya. Nah, padahal faktanya kadang-kadang bikin masalah gitu ya, karena nggak ngerti gitu ya. Tapi beda kalau Anda berhubungan dengan klinik, di situ ada seorang dokter yang bisa Anda mintai konseling ya, dan dokter akan memberikan produk yang tersesuai dengan masalahnya dan dengan ekspektasinya atau harapannya. Jadi lebih terarah, lebih bisa dipertanggungjawabkan secara kesehatan dan medis secara umumnya. Nah, ini yang kita melebar sudah ke di luar kebiasaan tadi ya. Ya mungkin bisa ditambahin, di-handle lagi. Iya. Ya memang sebaiknya kita tidak FOMO ya dok ya, karena sekarang banyak skincare, banyak sekali jenisnya. Tetap yang utama itu adalah sesuaikan dengan kondisi, sesuaikan dengan kebutuhan kondisi kulit kita seperti itu. Ya, dan mungkin yang sekarang mungkin sudah mulai banyak yang beralih ke basic skincare gitu ya dok ya. Sebetulnya basic skincare ini kan hanya istilah-istilah yang dipakai oleh nggak tahu penunya siapa, pemicunya. Sebetulnya nggak ada basic skincare, itu nggak ada ya. Jadi kalau yang benar ya produk yang disesuaikan dengan masalahnya masing-masing gitu. Setiap individu pasti punya perbedaan karakter kulit juga ya. Sebetulnya nggak ada istilah basic skincare, itu ada apa yang dinamakan basic ya, pasti kan berdasarkan definisi masing-masing. Nggak ada definisi yang baku yang menjadi dasar sandaran atas statement basic skincare, itu nggak ada alas dasar sebagai pijakan gitu ya. Nah, semua hanya kembali pada definisi masing-masing. Kalau basic skincare dianggap bahwa skincare yang biasa yang dia beli di toko kalau udah cocok dianggap itu basic kan gitu. Padahal bukan kan. Jadi ada perbedaan yang sangat
berbeda antara produk skincare yang dijual bebas, produk skincare yang dikeluarkan dari ada klinik-klinik skincare ya, dan yang dikeluarkan oleh klinik utama yang ada dokter spesialis kulitnya seperti tempat saya ya. Jadi BHT itu klinik utama yang di klinik utama itu harus ada penanggung jawab seorang dokter spesialis. Nggak boleh ada dokter umum di situ sebagai penanggung jawab lah ya. Sebagai pembantu dokter umum boleh, tapi sebagai penanggung jawab minimal harus ada 2 orang dokter spesialis yang duduk di sana untuk mengampu masalah permasalahan kulit lah itu di klinik utama. Jadi di klinik utama produk-produk itu bukan kosmetik tapi cosmeceutical. Cosmeceutical itu artinya obat yang didesain sedemikian rupa menjadi produk kosmetik. Isinya itu adalah obat, gitu ya. Obat-obat yang punya pengaruh secara biologis mengaruhi kondisi kulit. Beda dengan kosmetik ini didesain hanya sebetulnya lebih ke covering ya, ke covering. Jadi tidak punya kemampuan untuk berefek secara biologis terhadap milieu sel-sel kulit. Seharusnya gitu ya, semestinya gitu, menurut peraturan dari BPOM begitu. Dia sifatnya kosmetik. Tapi faktanya dalam iklan-iklannya kan overclaim. Bikin overclaim, bikin seindah siapa kan gitu ya, secantik siapa. Nah ini yang kadang-kadang rada-rada overclaim ya. Padahal sebenarnya nggak bisa begitu karena beda karakter produknya beda. Oke, baik, berarti BHT ini hadir untuk menjawab permasalahan-permasalahan para customernya agar menemukan solusi permasalahannya sesuai dengan apa yang dirasakan gitu ya oleh customer. Ya, jadi BHT ini klinik kesehatan kulit, klinik utama yang bisa untuk menjadi pusat rujukan terhadap masalah kesehatan kulit semuanya, ya. Tidak hanya soal wajah, tidak hanya soal kecantikan, tapi ya kesehatan kulit keseluruhan ya, keseluruhan. Baik masalah rambut, masalah kuku, masalah apapun yang masalah kesehatan kulit. Karena ini klinik utama, jadi memang klinik utama itu posisinya paling tinggi untuk menjadi rujukan, bukan sekedar menjadi skincare gitu ya, atau penjual skincare, enggak. Kita adalah pemberi solusi, bukan penjual produk. Ya, kita ada tempat untuk memberikan solusi terhadap masalah-masalah kesehatan kulit. Oke, baik. Jadi pemirsa dan pendengar jika ada keluhan terkait dengan kulit bisa sekali langsung datang ke BHT gitu ya Dok ya. Baik, nanti kita akan sambung lagi pembahasan kita nanti mengenai kulit sehat berawal dari kebiasaan baik setelah beberapa informasi berikut ini ya pemirsa. Tetap bersama kami di Sinta Sehat Indah Kulit Kita. Ya, baik pemirsa dan pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam program Sinta Sehat Indah Kulit Kita. Ya, tentunya kami juga mengundang Anda pemirsa dan pendengar untuk bertanya ataupun berkonsultasi dengan dokter. Anda bisa menghubungi di line telepon di 0271 6793000 atau melalui WhatsApp, SMS dan WhatsApp call di 0811 255 3000. Iya, baik, kalau di awal kita sudah membahas terkait dengan kulit sehat begitu ya. Nanti di awal juga sudah disinggung untuk memiliki kulit sehat yang harus dihindari yang pertama adalah UV tadi ya Dok ya. Terus kemudian kita menggunakan skincare begitu. Nah, dokter, ini sebelum kita lanjut ya ke tema kita kulit sehat berawal dari kebiasaan baik, kita akan jawab pertanyaan dulu ya Dok ya. Ini sudah ada yang masuk. Kita bacakan. Mohon maaf, mau tanya, dokter, memakai lidah buaya secara langsung ke wajah, apakah itu dibenarkan atau tidak ya Dok?
Karena yang saya alami setiap habis pakai lidah buaya, wajah saya malah jadi beruntusan. Sedang teman-teman saya itu setelah memakai lidah buaya, wajahnya menjadi cerah dan tidak beruntusan. Atas jawabannya dokter, saya ucapkan banyak terima kasih dari Ibu Ika di Sragen. Ya, jadi bahan-bahan dari bahan alami, misal lidah buaya atau timun, atau mungkin ada yang timun di blender dicampur dengan nanas, bahan-bahan alami ini, atau alpukat gitu ya. Ini bisa, makanya ada yang bagus, ada yang tidak. Oke. Produk-produk bahan alami ini bisa dipakai bagi orang-orang yang kulitnya yang kering, ya, yang sangat kering. Kalau orang yang tipe kulit normal saja pasti jerawatan, pasti beruntusan. Ya, ini jadi beda, atau karakter kulitnya beda. Nah, karakter kulit orang normal, orang rada berminyak, pakai produk-produk natural pasti nggak bisa, pasti tambah jadi beruntusan dan jerawatan. Jadi produk alami, ada yang justru orang jerawatan pakai begini-begini ya tambah hancur, tambah jadi jerawatnya. Jadi tidak semua bahan-bahan dari alami bisa dipakai, gitu ya. Ini kan meniru ketika dulu zaman penjajahan banyak mungkin mbah-mbah kita pernah bersinggungan dengan para perempuan Belanda, entah jadi karyawan di situ atau pembantu atau apapun, melihat tuannya, nyonyanya pakai golekno blimbing, golekno ini. Karena karakter kulit orang Eropa itu kulit kering. Nah, mereka butuh itu, ya. Nah, ditirulah orang-orang sini, dikira itu wah, nonikku jadi cantik banget ya pakai timun, pakai ini. Ada dipakai, diturunkan ke anak-anaknya, ke cucunya, menjadi cerita ya, tertulis di buku-buku. Ya, justru nanti jadi masalah karakter kulitnya berbeda. Kita ini hidup di iklim tropis, negeri tropis, dan karakter kulit kita, keturunan dari mbah-mbah kita itu beda dengan keturunan orang Eropa. Ya. Kalau orang Eropa itu kulitnya kering, maka mereka sampai pakai bikin butter ya, untuk melembabkan, bahkan pakai vaselin. Karena sangat kering, ya, secara DNA biologis keturunannya memang kulitnya kering. Maka mereka kesini seneng pakai cari-cari bahan-bahan alami untuk pelembab kulit mereka. Diparut ke bengkoang lah, diparut ke apa, campur. Dan adalah yang disuruh kan pembantunya orang-orang kita gitu ya. Dipakai, ngomong ke anak cucunya kan gitu. Nah, ini beda karakter kulit. Oke, berarti sebelum kita menambahkan sesuatu di kulit kita tuh kita juga harus riset dulu, kita harus tahu dulu bagaimana kondisi kulit kita, dan karakteristik kulit kita itu juga harus dipahami ya Dok ya. Jadi kalau orang-orang kita yang tadi cerita, kok teman-teman saya ya barangkali kulitnya teman-temannya orang-orang kulit kering, ya pasti lebih baik gitu ya. Oke, baik. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Ika ya, di Sragen gitu. Oke, baik. Ini ada satu pertanyaan lagi dokter. Assalamualaikum dokter, semoga dokter Khairul sehat selalu. Amin. Sebelumnya saya ingin memberikan testimoni selama memakai krim dari BHT. Kulit saya yang basic normal ini semakin mulus dan cerah. Alhamdulillah, Masya Allah. Semoga banyak mendengar dan ikut-ikutan. Tentu dok, pasti dok ya. Ini saya bacakan pertanyaannya. Yang pertama, apakah krim BHT aman digunakan selama masa kehamilan? Yang kedua, apakah pada ibu hamil kulit kusam dan juga muncul beberapa jerawat di dagu adalah hal yang normal? Apakah
bisa diatasi karena ini pertama kalinya saya mengalami ada beberapa jerawat satu di dagu. Ya, ya tadi itu BHT ini kan tempat mendapatkan solusi dari permasalahan kulit ya. Jerawat itu masalah bisa diatasi ya. Terus yang tadi ada mulai bercak-bercak kalau hamil, mulai ada bercak-bercak coklat, ya itu biasa pada orang hamil. Kadang-kadang ada yang jerawatan, ada yang tambah jerawatan tambah parah, ada yang keluar flek-flek, noda-noda hitam atau melasma ya, macam-macam. Nah ini bisa diatasi. Kemudian pertanyaan apa produk dari BHT dipakai pada orang hamil, boleh nggak masalah ya, nggak masalah. Jadi kalau ada yang bikin statement bahwa produk krim-krim itu tidak boleh pada orang hamil, kemudian orang menyusui, itu statement yang menurut saya tidak tepat ya, tidak tepat. Atau bahkan ada dokter-dokter yang bilang bermasalah, bilang enggak, pasti dia nggak ngerti tentang ilmu kulit ya. Jadi kulit ini kenapa Allah itu bikin kulit, kenapa harus dikasih, manusia ini dibungkus kulit, hewan-hewan dikasih kulit. Kulit itu fungsinya ya kulit sebagai pelindung, sebagai protektor ya, protektor terhadap semua yang ada di bawah kulit. Jadi protektor, pembungkus, namanya pembungkus kan untuk melindungi, yang melindungi dari pengaruh luar, untuk tidak membuat masalah gitu ya. Jadi fungsi kulit sangat protektif, sangat protektor sekali ya. Jangan dikira bahwa apa yang di luar kulit itu semuanya akan terserap kulit gitu kemudian bikin masalah. Enggak begitu. Kulit itu protektor, kulit itu melindungi. Jadi melindungi apa? Ya tidak semua bahan yang dioles kulit itu akan terserap terus jalan-jalan bikin masalah. Nek ngono kok ndemok sambel awake gemrebek. Nggih ta? Iya. Awake gemrebek. Ndemok racun nyemprot wong desa-desa nyemprot kadang dudak nganggo tangan. Ya iso peler. Keracunan. Atau nyemprot-nyemprot baygon nek diombe bikin masalah, tapi nek kulit kan nggak bikin masalah. Makanya itu bahkan selevel racun saja itu nempel di kulit itu nggak keserap, nggak bikin masalah. Apalagi cuma skincare, apalagi cuma produk kosmetik yang dimana produk-produk kosmetik ini pakai produk-produk yang standarnya ini sama dengan standar bahan food grade. Food grade itu artinya standar dengan makanan. Artinya produk-produk skincare yang benar itu ketelan saja nggak bikin masalah, gitu. Kemakan aja nggak bisa, apalagi cuma dioles di kulit, gitu loh. Ya, dioles di kulit itu nggak akan terserap terus masuk ke aliran pembuluh darah terus bikin klieng-klieng kan, enggak. Atau bikin air susu jadi bermasalah, enggak begitu. Lah wong sambel sing dipangan we air susune enggak ikut pedes kok. Iya tuh. Ya saya naik gitu kan kita sering jajan susu segar rasanya rumput. Mana pernah ada susu segar rasanya rumput atau daun A daun B? Enggak pernah. Iya. Bagus lupa lek John. Oh sing apa? Iya susu rasanya beda, rasanya go bayung sapi bermangan bayung kan gak ada gitu. Gak ada kayak gitu. Apa ini kok rasanya kayak aneh apa sapi ini bermangan apa? Enggak. Jadi itulah kuasa Allah ya. Apa yang dimakan kita, apa yang dimakan sapi itu air susunya ya. Air susu sapi dimanapun dites rata-ratanya hampir sama. Paling kadar proteinnya lebih tinggi sedikit, lebih rendah kadar lemak gitu dok. Tapi secara dasar sama. Padahal sapi di beda benua katakanlah pasti punya kesamaan, hanya beda tipis saja.
Nah itu kan kekuasaannya Allah. Nek beda sapi Australia kok susune rasa stroberi, sapi Eropa rasanya kan kacau gitu. Ya, kadang nggak begitu. Jadi ini membuat pembelajaran atau penyadaran masyarakat bahwa ibunya konsumsi apa, nanti air susunya akan tercemar dengan yang dikonsumsi ibunya. Enggak begitu. Ya. Air susu sangat terjaga sama Allah, terjaga kesterilannya, kemanfaatannya, dan semua yang terkandung secara formulasi sebagai susu itu sudah kayak dipatenkan sama Allah gitu ya. Nggak tercemar oleh apa yang dilakukan di contoh misalnya di negara-negara yang Eropa yang di sana dingin, orang minum alkohol untuk kan air susunya nggak jadi alkohol, nggak campur. Lah yang ngono bayi ini kayak cilik-cilik udah teler teman-teman ikut boy, teman kan nggak begitu gitu ya. Ya seperti itu. Boy ngombe anu anggo anak melu teler. Lah yang dioles ya. Ini yang frontal saja, misalnya makan sambil saja anaknya nggak ikut berdasar, apalagi cuma krim-krim yang ditempel di kulit gitu loh. Di kulit itu nggak terserap, sedangkan yang dimasukkan lewat mulut aja tidak berpengaruh terhadap bayi, tidak berpengaruh terhadap air susu. Itu yang dimakan, apalagi yang cuma ketempel, yang kelas racun saja ketempel di kulit, orangnya nggak keracunan. Gitu. Iya, orang kena diblonyo baik kan tuh nggak akan keracunan. Ya, atau bahkan yang berasal sekali sianida tuh, sianida dioles-oles ke kulit paling rasanya cekit-cekit gitu ya, cekit-cekit rada perih sedikit, tapi orangnya nggak keracunan. Tapi coba misalnya dioles ke tangan ini 10 cc gitu, nggak apa-apa. Tapi cuma 1 cc aja masuk mulut, mesti langsung. Beda. Jadi kulit tidak seperti itu. Kulit itu jadi protektor, kulit itu pelindung terhadap semua dari lingkungan kita. Jadi jangan dikira apa yang ditempelkan kulit terus terserah jalan-jalan kemana-mana bikin masalah. Ya sangat bahaya sekali kalau begitu ini keliengan. Terus orang bikin racun ya nggak usah diminum racun, dibikin salep terus disalep ke wong derek nanti keliengan. Kan sangat Allah itu udah visioner gitu ya. Nanti itu ketika orang bikin krim racunnya dioles di krim ditempel kayak gini apa tidak salaman wongnya terus lenger kan nggak gitu. Nah ini Allah itu visioner gitu ya. Nanti orang tidak bisa modifikasi racun menjadi bahan krim. Kalau begitu racunnya orang gampang diolesin besok lepok-lepok. Iya, nggak harus diminum ya dok. Nggak usah diminum. Oles aja dikit. Dioles dikit, pusing-pusing dipuruti perhiasannya. Nah, jadi tidak seperti itu. Ya. Oke, baik. Ini juga sekaligus menjawab rasa penasaran atau pertanyaan dari para perempuan-perempuan, ibu-ibu yang selama ini mungkin saat hamil ragu menggunakan skincare, sudah dijawab oleh Dr. Khairul Hadi. Kalau pas hamil jerawat itu harus diteke. Iya. Diteke dawan bayi. Wah, ya diobati. Nanti jerawat kalau dibiarkan merusak kulit, nanti bopeng-bopeng. Berarti bayi ya terus kulitnya bopeng dadi elek. Iya. Ragati tadi bagus lagi terlalu mahal. Terus kalau ngeflag coklat tadi orang ya medeni bojone medeni tau siapa. Nanti sampai suami kok bojoku saya meleketek men kan gitu. Jangan sampai ya. Harus dirawat, nggak masalah ya. Ya baik, itulah pentingnya berkonsultasi pada ahlinya begitu ya. Jadi kita konsultasi sesuai dengan sesuai kepada ahlinya, sesuai permasalahannya, dan tentunya juga ini semoga bisa menjawab pertanyaan ya dari Sekar. Iya.
Jadi gini Mbak, kadang-kadang ada yang berlebihan, bahkan ada seorang dokter berlebihan, bahkan ada yang ngomong parfum bikin kanker, penggunaan parfum gini-gini bikin cancer ini. Ini keterlaluan gitu ya. Wong itu cuma ditempelkan di kulit, dan konsentrasinya parfum seberapa sih? Konsentrasinya itu sangat-sangat minimal, tidak punya pengaruh apapun, cuma ya sekedar bau, setelah itu juga menguap gitu, menguap karena volatilitas molekulnya itu akan menguap gitu ya. Terus menarik itu bikin cancer tertentu, atau pakai krim-krim begini nanti akan jadi cancer tertentu. Ini berlebihan ya, berlebihan. Lah nggak usah gitu. Kita makan gula aja bikin masalah kok. Untuk makan nasi aja bikin masalah. Nasi berlebihan, gula berlebihan menjadi diabetes. Jauh lebih merusak. Ya, nggak usah nunggu tua, rusak pembuluh darahnya, rusak pembuluh darah, ginjal rusak, cuci darah, pembuluh darah rusak, otak rusak, rapuh, terus kemudian stroke. Itu karena gula yang dimakan malah. Tapi nggak ada yang gembar-gembar, minimalkan Anda makan, tolong sedikit gula. Faktanya sekarang anak-anak muda sekarang ini ya, pada ngafe-ngafe, ngopi-ngopi, menjamur kopi, ya semuanya makanan bergula. Snacknya gula, minumannya gula, semuanya gula, dan sangat berlebih gitu ya. Tiap malam mungkin ngopi, sekali duduk mungkin 2-3 gelas. Dan anak sekarang ini gulanya itu beda dengan orang-orang saya, atau kalau saya ya paling rada mondo-mondo orang dia bilang, ya saya ini loh bocah kopinya begini nyetep-nyetep manisnya. Tapi nggak ada orang berbicara, minimal sekali orang bicara gula itu justru yang sangat bikin masalah gitu. Betapa banyak orang masih muda udah kena diabetes malah merusak banyak hal. Tapi pakai krim yang nggak masalah malah terlalu dikomentari, pakai parfum ada yang bikin cancer. Padahal penelitiannya saja belum ada, penelitian in vitro-nya belum ada, sudah gembar-gembar soal masalah macam-macam. Ya. Saya jelas-jelas makan gula aja bikin masalah, ya kurang digembar-gembar. Gitu. Ya, waktunya mungkin. Tidak terasa ya, perbincangan kita belum sampai tuntas ini oleh kebiasaan baiknya ya untuk menjaga kulit sehat, tapi karena waktunya sudah habis, jadi ini silakan dokter mungkin untuk closing statement-nya. Jadi masalah kesehatan ini sebetulnya tanggung jawab pribadi kita masing-masing ya, bukan soalnya masalah kesehatan kulit, tentang wajah yang cantik, tidak berkerut atau tidak berflek, tapi kesehatan secara keseluruhan itu kita penting sedininya untuk care, untuk perhatian. Justru kadang-kadang yang sering kita makan itu yang jauh lebih merusak. Gula itu merusak. Walaupun saya juga tidak terlalu bisa menghindari banget, dulu pernah mencoba ya menghindari, tapi ya namanya gula ya, hampir semua makanan mesti tercampur gula, makanan olahan tercampur gula asin sedikit dan macam-macam ya, pasti gula selalu hadir di makanan-makanan kita setiap harinya. Bahkan sayur aja juga dikasih gula sedikit, kasih garam sedikit, kasih apa sedikit, gula lagi, makanan-makanan karbohidrat gula lagi. Ini sebetulnya jangka panjangnya tidak terlalu baik, tidak terlalu baik. Kalau ada orang hipertensi suruh mengurangi garam, padahal sebetulnya yang terlalu masalah itu gula. Kita sadari gula diminimalkan untuk menjaga kesehatan biar tuanya lebih sehat ya. Tuanya lebih sehat, nggak ngerepotin yang sehat-sehat. Minimal kalau tua nggak ngerepotin yang sehat-sehat. Maka investasi sehat ya dimulai segera. Terus olahraga ya pokoknya olahraga tidak harus bersepeda sekian, tidak harus berlari sekian.
Yang penting itu olahraga itu menggerakkan semua otot-otot kita itu terbebani. Karena dengan otot-otot kita terbebani, dia akan meningkatkan metabolisme, meningkatkan pembakaran gula, pembakaran lemak dan sebagainya, terjadi mesin yang hidup gitu ya. Apa senam, apalah pokoknya intinya membebani otot kita untuk exercise, untuk berlatih. Pilih tidak harus renang yang lebih baik ya, semuanya bagus, mana yang suka. Oke, baik, Terima Mas Tom. kasih Dokter Khairul ya tentunya atas informasi ilmunya di kesempatan kali ini yang sangat bermanfaat Masya begitu Allah, ya. ya. Dan semoga kita bisa bersua kembali ya dokter di kesempatan berikutnya. Dan sampai di sini pemirsa kebersamaan kita di program Sinta Sehat Indah Kulit Kita. Kami, saya Fiana Ashifa Dan saya juga Azalia Rifa. pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.